Tuhan yang akan saya beri judul kekuatan yang dibaharui. Ya, kita akan melihat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 di ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada di masa-masa dalam hidup ini manusia mengalami yang namanya ketidakberdayaan, kelelahan. Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, kita tahu bersama sudah 1 tahun lebih kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, gitu ya. Sementara dalam hidup ini kebutuhan itu semakin meningkat, seperti itu. Tetapi pendapatan berkurang. Kadang hal itu membuat kita menjadi lemah, tidak tahu lagi mau harus bagaimana. Sehingga dalam hidup ini kadang kita berkata, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi pertolongan Tuhan mana? Gitu ya. Saya sudah rajin, saya sudah setia beribadah kepada Tuhan, saya sudah rajin berdoa puasa kepada Tuhan, tapi kenapa malah saya kehilangan pekerjaan? Terus kenapa malah tambah banyak masalah Tuhan? Sehingga kita semakin tidak berdaya. Nah, penyebab manusia menjadi lelah dan tidak bersemangat itu karena yang namanya depresi, stres, pusing menghadapi pergumulan hidup ini. Nah, di Jepang tingkat kematian kasus bunuh diri itu lebih tinggi daripada tingkat kematian kasus COVID. Toraja ada spanduk yang memberikan himbauan kepada warganya untuk stop bunuh diri. Ternyata Bapak Ibu terkasih, di Toraja itu setiap minggu ada yang bunuh diri. Miris sekali, kayak gitu ya. Padahal kita tahu bersama ya, itu kantong Kristen, gitu ya. Tapi ternyata di situ kasus bunuh diri banyak sekali. Bukan karena COVID, tapi bunuh diri, seperti itu. Nah, jadi kadang dalam hidup ini kita tidak mempunyai kekuatan lagi, tidak ada lagi pengharapan, karena begitu banyaknya masalah kita depresi, kemudian mengambil keputusan anak-anak Tuhan untuk bunuh diri, seperti itu. Tidak ada lagi yang namanya cari Tuhan. Nah, sekarang pagi hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita kuat, kita dibaharui kekuatan kita, sehingga kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15 di ayat yang ke-18. Nah, firman Tuhan katakan di situ, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Ayat 19. Kemudian Allah membelah liang batu yang di leher itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di leher. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tadi Simpson dikatakan dia mengalami yang namanya haus. Haus di sini bukan haus biasa. Kalau kita minum air sedikit, kemudian hilang haus kita. Tapi haus di sini berbicara tentang dehidrasi. Jadi kalau kita tidak minum, itu bisa menyebabkan kematian. Simpson itu berseru kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan membelah bukit batu itu dan keluar air yang daripada Tuhan, bisa dikatakan Simpson yang dehidrasi itu, yang tidak punya kekuatan, yang tidak berdaya, itu langsung dikatakan menjadi kuat dan segar kembali. Nah, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan
puaskan. Kata puas ketika makan, kalau kita makan kemudian lapar, bukan berbicaranya sekedar kenyang, gitu ya. Kalau kenyang itu misalnya gini, saya makan di jalan-jalan yang harganya 7.000, kenyang full, tambah nasi gratis, makan ikan bakar banyak besar, harganya cuma 7.000, sampai banyak sekali orang antri, kenyang, itu kenyang. Tapi belum tentu puas. Maksud saya, belum tentu dinikmati. Nikmati itu maksudnya berbicara begini tentang cita rasa. Jadi cita rasa itu berbeda dengan kenyang, gitu ya. Kalau kenyang, kita nikmati makanannya yang enak sekali, seperti itu. Jadi sama seperti kita excited atau begitu bersemangat kita nikmati ibadah kita, berbeda dengan yang namanya rajin beribadah, seperti itu, ya. Rajin beribadah belum tentu menikmati, belum tentu puas. Paham kan? Jadi misalnya gini, ada seorang ibu ngomong ke saya, "Sis Erna, Ibu Fani," minta maaf ya kalau ada nama Ibu Fani di sini ya, kayaknya minta maaf ya. Ini contoh, Ibu Fani itu kalau berdoa saya lihat tuh atau penyembahan tidak pernah keluar air matanya, Ibu Erna, gitu kan? Dia bilang gitu. Terus itu Ibu Vena kalau berdoa tuh tidak pernah tutup mata, Bu Erna. Dia berdoa buka mata, oh Tuhan, kayak gitu kan? Tidak pernah tutup mata. Saya, oh begitu kan? Dalam hati saya, terus kok ngapain? Dalam ibadah kita mungkin setiap beribadah kita rajin beribadah, tapi belum tentu kita nikmati. Apa yang kita nikmati? Di dalam ibadah pastinya hadirat Tuhan. Nah, ketika kita menikmati yang namanya hadirat Tuhan, kita tidak usah pusing kiri kanan depan belakang mereka mau ngapain, terserah, atau ada yang melototin kita atau ada yang melihatin kita, tidak usah pusing. Saya dengan Tuhan, saya mau menikmati Tuhan, saya mau menikmati penyembahan saya, karena ketika saya menikmati hadirat Tuhan, saya merasakan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi ketika kita datang berbeda ketika kita pulang. Ketika mungkin kita datang dalam kondisi lemah, kita pulang kuat. Kenapa? Hadirat Tuhan kita nikmati. Ketika kita datang dalam keadaan sakit, kita pulang dalam keadaan sembuh. Kenapa? Karena hadirat Tuhan kita nikmati. Itu. Jadi bagiannya Tuhan adalah memulihkan kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita, menuntun jalan hidup kita, menghiburkan kita, dan memberikan janji-janjinya dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak Ibu, bagian kita adalah menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, maka kita bisa menikmati yang namanya kekuatan kuasa Allah. Kita harus datang kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Tuhan, saya haus dengan firman Tuhan. Saya tidak peduli siapapun yang khotbah di depan, mungkin kurang jelas cara menjelaskan firman itu, saya tidak pusing. Tapi saya percaya Tuhan, bagianku adalah bahwa saya mendengar firman Tuhan. Tuhan, Kau akan memberikan penerangan kepadaku. Setidaknya ada satu kata yang menjadi rema dalam hidup saya, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah. Amin. Tidak usah lihat orangnya siapa yang begini, atau mungkin dia terus ya hormat, tidak usah. Tapi lihat firman itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Nikmati ada kuasa di dalam firman Tuhan. Nikmati ada kuasa di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita datang dalam kondisi yang haus. Kalau kita haus sama Tuhan, Tuhan, saya akan mati tanpa Tuhan. Kita dehidrasi. Kita mau haus, betul-betul menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang ke-16 di ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku
dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Di akhir hidupnya Simson itu dipenjara, ya, dia tidak punya keberdayaan dan kedua matanya dijungkir, dia buta seperti itu. Nah, pada waktu itu semua raja-raja yang ada di Filistin itu berkumpul seperti itu, ya, berkumpul untuk menyaksikan lawakannya Simson. Dan kemudian di situ dikatakan Simson dalam keadaan lemah, dia tidak berdaya, gitu ya, dia tidak punya kekuatan sedikit pun. Kemudian di situ dikatakan Simson ini berseru kepada Tuhan, sehingga dikatakan di situ dia menjadi kuat kembali. Nah, berseru di sini bukan hanya sekedar berseru, Tuhan tolong saya Tuhan, kayak gitu ya, bukan begitu. Berseru di sini adalah berseru dengan sungguh-sungguh, levelnya ditinggikan, sungguh-sungguh dengan penuh penyerahan, gitu ya, berseru penuh penyerahan, tanda ketidakberdayaan, suatu tanda bahwa saya butuh Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Ini maksudnya berseru, ketidakberdayaan dan kebutuhan akan Tuhan yang lebih daripada sebelumnya. Itu berseru, seperti itu. Nah, saya lanjut di ayat yang ke-30 bagian B. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, pada waktu hidup Simson itu membunuh sekitar 1030 orang yang tercatat di dalam kitab, ya, yang saya dapatkan. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam pasal 14 ayat 19 dan pasal 15 ayat 15. Di situ kalau kita jumlahkan jumlah yang Simson bunuh pada waktu dia hidup itu ada 1030 orang. Tetapi pada waktu Simson mati, di situ dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-27 itu dikatakan ada 3000 orang yang mati pada saat itu. Nah, artinya pada waktu matinya Simson itu lebih banyak yang dibunuhnya daripada pada waktu hidupnya. Kenapa? Karena seruannya lebih sungguh-sungguh ditingkatkan, seperti itu. Zaman sekarang kadang orang berpikir bahwa berseru itu sudah ketinggalan zaman, ya. Apalagi zaman milenial ada HP, berseru itu sudah ketinggalan zaman. Tidak usah lagi berseru kayak gitu, ya. Nah, tapi di sini kita firman Tuhan katakan bahwa ternyata ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seruan yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak orang ketika menghadapi masalah pergumulan hidup ini, seruannya kepada Tuhan itu saya beri kalau diberikan penilaian dari 1 sampai 10, saya beri nilai 10, gitu ya. Kalau dia dalam pergumulan, kalau Tuhan sudah jawab seruannya, permohonannya, maka doanya atau seruannya kepada Tuhan itu menjadi 5 nilainya, gitu ya. Kalau dia sudah enak, sudah senang, sudah kaya, sudah banyak pekerjaan, posisi tinggi, anak-anak sejahtera, rumah tangga bahagia, semua apa yang punya diperlukan, semua ada, hidup ini enak sekali, tidak ada masalah, maka seruannya menjadi 0, seperti itu. Jadi itu pada umumnya. Tapi di sini Tuhan mengatakan gini, berseru kepada Tuhan itu bukan hanya pada waktu susah dan levelnya ditingkatkan menjadi 10, tidak. Tapi ketika dalam keadaan kita bahagia, kita senang, nyaman, tidak ada masalah, justru seruan itu harus ditingkatkan lagi levelnya. Kenapa? Karena pada kondisi kita tidak berseru kepada Tuhan dalam
disitulah iblis mengintai kita, tapi kita tidak sadar. Makanya firman Tuhan ingatkan, itu berseru itu setiap waktu, setiap detik. Bukan hanya susah, tetapi dalam waktu senang harus lebih ditingkatkan levelnya. Itu ya. Jadi bukan hanya dalam keadaan kita susah, kita berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, tetapi justru dalam keadaan senang pun level seruan kita kepada Tuhan ditingkatkan daripada kesusahan kita. Kalau levelnya ada 20, kalau penuh 20 gitu. Saya ingat ada seorang yang berkata kepada saya, Bu Erna, itu Ibu Hana itu saya heran loh, kenapa itu ibu ya sudah kaya raya, anaknya sudah sukses semua, punya ruko banyak sekali di mana-mana, hidupnya senang-senang, tapi kenapa ya kalau saya lihat dia berdoa itu, tetesan air matanya kayak gitu. Belum lagi dia berlutut di hadapan Tuhan, doa puasanya tidak pernah bolong kayak gitu. Hebat ini ibu. Dari muda loh Bu Erna saya lihat, sampai sekarang dia tua, sudah punya banyak cucu. Tidak mengubah itu seruannya. Padahal kayak raya dia itu. Waktu dulu, waktu masih muda, dia itu susah. Jadi kita anggap cocok lah, karena susah. Seruannya sama Tuhan tidak ada berhenti. Tapi waktu dia jadi tua, kaya raya, seruannya tidak dikurangi. Makanya kenapa? Berkat Tuhan terus mengalir. Kenapa? Tuhan ingat sama orang yang berseru kepadanya siang dan malam tanpa henti, tanpa dibatasi oleh kondisi. Ketika dalam pergumulan, dalam masalah, dalam hidup ini, kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan lagi. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah kita. Saya tidak pernah tahu apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, apa yang menjadi isi doa Bapak Ibu setiap hari kepada Tuhan. Saya tidak pernah tahu. Tapi ada satu pribadi yang tahu pergumulan Bapak Ibu. Ketika kita lemah, tidak berdaya dan putus harapan, firman Tuhan katakan, hauslah akan Engkau, hauslah akan Aku, kata Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan ada kekuatan. Dan yang kedua, jangan kurangi seruanmu kepada Tuhan, tapi terus tingkatkan seruanmu kepada Tuhan. Karena di dalam seruan itu ada kekuatan yang dahsyat. Kuasa Allah Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Indahnya